Hai, welcome back to my channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang apoteker. Hari ini aku mau membuat sebuah video terima kasih kepada kalian. Jadi, terima kasih banyak atas dukungan kalian kepadaku sehingga channel ini sudah mencapai 10.000 subscriber. Jadi, terima kasih banyak yang sudah nge-like, yang udah nge-subscribe, yang udah nge-share video ini. Jadi, thank you so much atas dukungannya kepada aku gitu. Jadi, karena rangka 10.000 subscriber, jadi bolehlah ya aku memperkenalkan diriku dulu gitu, karena mungkin kalian tidak kenal aku siapa. Jadi aku akan membuka diriku kepada kalian hari ini. Jadi a video about get to know me a little bit better. Jadi perkenalkan, namaku adalah Steven Adrian. Aku lahir dan besar di Surabaya dan aku adalah seorang apoteker. Ya, aku merupakan apoteker yang terregistrasi di Indonesia. Aku punya surat praktek, aku punya STRA yang aktif. Oke. Untuk background pendidikanku, mungkin kalian akan melihat mukaku dan kalian akan berpikir kalau aku lulusan perguruan tinggi swasta. Fair enough ya dari mukaku. Cuma enggak guys, jadi aku lulusan perguruan tinggi negeri. Jadi aku S1 dan apoteker, aku lulusan dari Universitas Airlangga atau UNAIR di Surabaya. UNAIR itu merupakan perguruan tinggi negeri nomor 4 terbaik di Indonesia. Dan farmasi mereka setauku nomor 1 terbaik Indonesia kalau nggak salah sekarang loh ya. Jadi puji Tuhan gitu. Jadi aku S1 dan apoteker, aku di UNER gitu. Nah mungkin kalian akan melihat kok backgroundnya beda. Dan kok aku jarang banget upload video sekarang. Ya jadi sekarang aku udah nggak di Surabaya lagi. Aku sekarang tinggalnya di Melbourne. Oke, aku tinggal di Melbourne. Dan aku sekarang punya sebuah kesibukan baru gitu. Karena aku sekarang merupakan seorang mahasiswa lagi. Betul, aku sekarang kuliah S2 di Monash University, ngambil Master of Pharmaceutical Science gitu. Jadi ini kartunya. Oke. Jadi aku kuliah ngambil Master of Pharmaceutical Science di Monash Institute of Pharmaceutical Science atau MIPS kita ngomongnya gitu. Jadi aku ngambil kuliah yang lebih ke arah mulai dari drug discovery sampai regulatory affair gitu. Jadi dari penemuan senyawa obat baru sampai kita registrasikan sampai keluar ke market gitu. Jadi mulai dari kita memilih target reseptor di dalam tubuh kita, terus kita pilih penyakitnya apa, terus kita mendapatkan sebuah hits atau leads. Nah, leads ini merupakan senyawa yang mau dikembangkan lagi. Nah, biasanya hits itu merupakan sebuah senyawa yang dia itu memiliki binding affinity jelek dan physicochemical properties yang jelek gitu. Jadi yang aku lakukan adalah aku ini berusaha untuk memperbaiki kembali struktur-struktur hits ini. Aku utak-utik strukturnya supaya memiliki physicochemical properties yang lebih baik. Dan juga untuk meningkatkan efikasinya atau efektivitasnya dengan cara aku melakukan docking gitu. Jadi baik memperbaiki physicochemical dan juga kita docking. Setelah berhasil baru kita formulasikan ke dalam bentuk yang kita inginkan. Misalnya tablet. Misalnya senyawanya ini jelek, gak tahan di lambung, ya kita buat jadi entry coated atau gimana. Terus baru kita regulatory, kita registrasikan untuk mendapatkan approval. Nah, inti kuliahku tuh sebenarnya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi lebih ke arah farmasi yang ekstrim gitu anggapannya. Jadi kayak begitu. Ini kan akan berpikir loh, Kak Steven kok lama banget nggak upload video atau gimana? Ya, jadi aku kemarin sibuk banget berusaha untuk lulus ya guys. Jadi berusaha lulus, jadi waktuku tersita banget. Dan juga aku jujur aja nggak tahu mau rekam apa gitu. Jadi ada kalanya YouTuber kayak gini bisa burn out loh. Ya ini contohnya aku burn out, kayak males banget mau rekaman gitu loh. Jadi seperti itu. Dan juga masalahnya adalah begini, kalau misalnya orang lain itu mungkin punya orang untuk mengeditkan, aku nggak punya kan. Jadi aku tuh hanya seorang YouTuber yang ngerekam sendiri dan ngupload, ngedit sendiri dan ngupload sendiri gitu. Jadi untuk bisa mengedit sehebat itu, jujur saja aku nggak bisa, karena aku rada gaptek juga kan sebenarnya. Jadi bukan aku nggak mau belajar, aku coba belajar tapi aku praktek dan nggak bisa-bisa. Dan aku tipe orang yang nggak sabaran juga gitu. Jadi kayak ribet, gak usah lah gitu loh. Aku tipe yang kayak gitu masalahnya. Jadi ya makanya videoku ya udah ala kadarnya banget. Jadi terima kasih juga loh bagi kalian mau nonton video kayak gini. But like, thank you so much by the way. Jadi kok bisa ada channel Steven Adrian kalau gitu? Jujur saja aku juga nggak tahu gitu loh. Cuma memang aku sudah baca ingredients list dari aku tuh masih kecil. Dari aku SMP aku udah rada ngeh masalah ingredients list.
dari kita puter sampo atau apa, aku udah bisa baca gitu loh. Dan akhirnya pas kuliah aku tuh punya temen yang kita sama-sama suka bahas Ingredients List, kita saling sharing. Dan dia ngomong, aku sering ngajar gitu loh, kayak ini untuk ini, propylene glycol untuk ini untuk ini gitu. Dan dia ngomong kayak, Steve kayaknya kamu cocok loh buka YouTube channel teh. Terus aku yang kayak, enggak ngapain, aku nggak bisa ngomong depan kamera, aku ngomong gitu kan. Dia ngomong, udahlah coba aja gitu. Akhirnya kita buat YouTube channel berdua bareng, dan aku buat rekaman video pertamaku. Aku upload, gak ada yang nonton sama sekali. Terus aku ngomong kayak, it didn't work out. Oke, kita stop aja. Terus akhirnya dia ngomong, sudahlah, coba lagi gitu loh. Akhirnya draft video yang pertama ini, aku upload videonya, gobloknya adalah ke YouTube channel pribadiku. Di YouTube channel ini sebenarnya. Jadi, upload ke sini, dan ternyata kok ada yang nonton gitu loh. Akhirnya ya untuk itu, akhirnya aku mulai rekaman gitu loh. Yang mana itu juga merupakan hal yang surprising gitu. Kenapa? Karena aku tuh tipe orangnya sebenarnya aku tuh introvert dan aku tuh orangnya sangat pemalu banget gitu loh. Jadi untuk ngomong depan kamera itu merupakan hal yang menurutku susah gitu loh, karena pasti belibet ngomongnya dan juga apa ya, nggak kebiasa aja gitu loh. Jadi kadang-kadang ya ini merupakan sebuah comfort zone sih anggapannya, kayak I'm stepping out of my comfort zone. Nah, jadi aku lebih ke arah kayak trust the process aja sih sebenarnya gitu. Jadi in my free time, mungkin bagi orang-orang di waktu senggang itu mereka either doing sports atau mainan games atau apapun itu. Jadi kalau aku enggak gitu loh. Jadi aku merasa in my free time kok aku tidak produktif tuh merasa bersalah gitu loh. Makanya in my free time aku tuh rekaman gitu loh. Karena itu merupakan hal yang produktif gitu juga. Karena rekaman kan akan membuahkan hasil kan. Itu yang aku percayakan gitu. Jadi I trust the process gitu. Jadi aku rekaman secara konsisten dan akhirnya lumayan berhasil gitu loh. Jadi makanya I'm pretty grateful for that gitu loh. Cuma memang ini pekerjaannya bukan pekerjaan utamaku ya gitu. Karena memang YouTube ini kan cuma merupakan pekerjaan sampinganku. Kok misalnya aku senggang-senggang saja gitu loh. Makanya kalau misalnya aku sibuk ya nggak aku sentuh juga sebenarnya gitu loh. Jadi dan juga merupakan sumber penghasilanku gitu. Kalian tahu nggak sih pertama kali aku dapatkan uang? Jadi aku tuh rekaman untuk beberapa lama sekali. Kalau nggak salah sekitar 90 lebih videos. Itu aku baru bisa dapat monetize. Dan kalian tahu gaji pertamaku dari YouTube itu berapa? 20 cents. 33.000 rupiah gitu loh. Jadi dan aku juga pretty grateful with that gitu, karena aku merasa kayak oh aku berhasil mencapai sebuah achievement di sebuah hidupku lagi lah gitu. Jadi kayak oh wow berhasil juga ya. Dan memang ya aku memang disupport sama orang tuaku gitu loh. Jadi memang I live off my parents money gitu. Jadi aku tak bersyukur karena papa mamaku yang membiayai aku, kayak uang orang tua juga. Jadi kayak terima kasih banyak papa mama, I'm really grateful with that. Dan tentu saja apa ya, aku tetap berusaha untuk berjuang karena pada akhirnya juga keputusan hidupku tuh ada di tanganku sendiri kan gitu. Jadi kayak ya I'm working hard for everything that I do in my life. I've worked hard, I always give 100% of myself gitu loh. Jadi that's what I do. Mungkin kalian berpikir, Kak kenapa kok Kak Steven nggak buat video kayak di TikTok atau apa gitu-gitu. Aku jujur aja nggak punya TikTok guys. Aku nggak punya TikTok. Aku nggak mainan TikTok. Aku aja nggak punya aplikasinya bahkan. Jadi mungkin akan aku lihat TikTok itu kayak gimana maksudnya dan gimana. Jadi mungkin bisa aku coba belajar untuk edit atau rekaman di sana atau upload. Mungkin bisa, nanti kita lihat saja kalau hal itu. Mungkin karena aku harus belajar lagi kan kayak gitu. Jadi think twice again. Cuma mungkin yang membuat aku berbeda dari para YouTuber yang lain ya adalah aku orangnya let it flow. Aku tipe orangnya let it flow. Kenapa? Karena aku tidak mengejar yang namanya fame atau apa ya, ketenaran ya, kayak populer, tenar, segala-segala dikontenin gitu. Jadi enggak gitu loh. Makanya untuk mengejar kayak pengen famous itu mungkin gak ada di benakku. Bahkan bisa aku bilang ya aku agak takut terkenal lebih tepatnya. Kayak agak serem ya kalau misalnya famous gitu loh. I mean I like the money, but I don't want to be famous. How do you say that? Kayak aku cuma mikir kayak udahlah kamu nonton aku,
kamu tahu aku Steven Adrian, that's it. Dan mungkin yang menjadi sebuah hal yang unik dari video-videoku adalah apa? Aku sering membahas sebuah produk tanpa punya produknya, paham gak sih? Jadi menjadi sesuatu hal yang unik dariku gitu. Jadi aku memang lebih suka membaca ingredients list. Maksudnya adalah aku tidak bisa menjamin 100% kalau produk itu akan cocok. Apa yang aku tebak bakal cocok, tidak gitu. Karena aku tidak punya produknya gitu. Cuma dari ingredients list itu kan bisa teraba sebenarnya kan. Maksudnya ketika kamu memasukkan sebuah ingredients kamu ke dalam produk, kamu harus nulis gitu loh. Jadi ingredients list kan sebenarnya agak bisa keraba gitu loh. Jadi aku mungkin tidak bisa menebak spot on persis 100% enggak, tapi setidaknya bisa meraba ini produknya bakal kayak gimana gitu loh. Makanya itulah kenapa aku lebih suka membacakan. Nah, kalau misalnya kalian pikirkan juga, misalnya aku beli produk untuk setiap video yang akan aku rekam, bukan masalah apanya, masalahnya itu satu, muka aku cuma satu. Jadi kalau produknya setiap kali aku rekam beli semua, bakal numpuk berapa puluh produk atau berapa ratus produk di dalam rumahku. Di rumah juga aku cuma berempat, aku, papa, mama, dan ada pembantu. Kokoku lagi di Inggris gitu. Jadi ya gimana, siapa yang bakal pakai kan? Nggak mungkin papa mama aku sodorin nyok pakaian, nggak mungkin kan. Jadi untuk bisa orang kayak minta, kak ayo kak beli produk atau apa, aku bakal beli kok misalnya aku tertarik dan kayak oke, ini menarik deh, oke lah aku beli gitu. Nah itu mungkin akan aku pakai sendiri. Tapi kalau misalnya untuk rekaman saja aku beli, ya buang berapa banyak gitu loh. Makanya agak impossible sih untuk aku bisa rekaman punya produknya terus itu. Sekian kayaknya video get to know me ku. Yang pertama, misalnya kalian ingin tahu aku lebih dalam lagi, if you want to know me a little bit better, maybe you can just like leave it at the comments. Kalian mau tanya aku tentang apa, nanti akan aku buat video get to know me better part 2. Okay. So for now, thank you so much for watching. See you next time. Dan bagi kalian puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Okay. Dan ini sekarang sudah malam di Melbourne. Oke, jadi aku pamit dulu. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.